我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, Bujuk udah cepet banget ya seminggu. Kagak terasa Mimin kudu ngasih jatah video 2 buat kalian. Yaudah pokoknya buat kalian yang nunggu video kedua, kalian bisa pantengin di jam 8 malam. Kuilah tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut di mana Xiaoyan dan Sun Er kembali setelah mereka berhasil membunuh Hunya dan Hun Li. Baru saja Xiaoyan dan Sun Er muncul, sosok Xiao Xuan berangsur-angsur muncul di hadapan mereka. Ia tidak menanyakan tentang hasil perjalanan tersebut. Ia segera mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Ia pun secara acak melemparkannya ke arah Xiaoyan. Ia berkata agar Xiaoyan mengambil benda ini. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Hal ini dapat dikenakan di tubuh Xiaoyan dan dapat berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Doki untuk terus mendukungnya, namun ia masih dapat terus bertahan melawan serangan apapun. Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam tersebut. Ia dengan lembut memegangnya dan perasaan halus seperti sutra muncul di tangannya. Benda ini benar-benar sangat nyaman. Xiao Xuan pun tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan sebelum akhirnya mengingatkan Xiaoyan. Ia berkata agar Xiaoyan meneteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan Xiaoyan akan dapat menyimpannya di tubuhnya. Xiaoyan pun melakukan apa yang diperintahkan ketika ia mendengar pengingat dari Xiao Xuan. Xiaoyan meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Benda itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiaoyan dan menyatu dengan telapak tangannya. Xiaoyan pun segera merasakan energi aneh menyebar di kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuh Xiaoyan. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Hal itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Telapak tangan Xiaoyan pun perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiaoyan perasaan yang sangat sulit hingga akhirnya ia pun tanpa sadar memuji kain tersebut. Xiao Xuan pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari Skildo kelas Tian dan itu adalah objek yang langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Lagi pula keberadaan yang kuat seperti Ratu Serangga tidak bisa diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiaoyan pun mengangguk merasa gembira setelah mendengar perkataan dari Xiao Xuan. Xiao Xuan pun tersenyum tipis saat melihat Xiaoyan yang bermain dengan kain kaisar serangga. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Setelah menghitung hari, Xiaoyan seharusnya meninggalkan makam surgawi ini. Xiaoyan pun mengangguk dan dengan lembut menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap suasana di aula besar tampak sedikit serius. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata Xiaoyan akhirnya harus pergi. Xiaoyan adalah satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Xiao Xuan pun segera menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia akan menunggu Xiaoyan kembali ke makam surgawi. Pada saat itu ia ingin melihat apakah Xiaoyan akan mengecewakannya atau tidak. Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang dalam agar leluhur tetap yakin. Xiaoyan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan mengunjungi leluhur sebelum ia mencapai kelas doseng. Xiao Xuan pun mengungkapkan ekspresi senang saat ia perlahan mengangguk. Sun Er di samping mereka pun menyaksikan keduanya berbicara sebelum akhirnya ia pun menyela. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa waktu mereka telah habis. Keduanya yang sedang mengobrol dengan gembira pun berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Xuan sebelum membungkuk rendah kepadanya. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata dengan lembut bahwa masa depan dari klan Xiao tergantung kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk berat dan baru saja ia akan berbicara, tiba-tiba ia merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa dilawan ditransmisikan dari ruang di sekitarnya. Tampaknya kekuatan hisap tersebut dengan paksa menyerap ruangan itu sendiri. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat ini, Xiaoyan pun segera berkata agar leluhur tetap berhati-hati. Xiaoyan pasti akan menemukan cara untuk membiarkan leluhur melarikan diri. Baru saja suara Xiaoyan terdengar, tiba-tiba celah besar pun terkoyak.
Sebuah kekuatan hisap meletus dengan ganas menelan Xiaoyan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat ia melihat tempat di mana Xiaoyan dan Sun Er menghilang. Setelah itu ia pun dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Ia berkata bahwa para leluhur klan Xiao pasti akan memberkati anak kecil ini. Penghancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung kepadanya. Sementara itu di sisi lain banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka pun terfokus pada ruang yang terdistorsi. Tak lama tanda spasial hitam pun tiba-tiba terbuka dan beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Satu persatu kelompok pun berhasil keluar hingga akhirnya Hunya dan Hunli dari klan Hun keluar. Semua orang pun memiliki ekspresi yang berubah. Keduanya telah meninggal dunia di makam surgawi. Semua anggota klan Gu pun saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam menyombongkan diri di dalam hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun sejak lama. Hati mereka pasti akan memiliki pemikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah meninggal secara sial di makam surgawi. Tak lama semua orang pun segera menyapu kembali mata mereka menuju ke celah spasial. Kelompok Gu Qingyang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. Mata kelompok Gu Qingyang pun tiba-tiba berhenti pada dua sosok yang tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berteriak ketika menyadari bahwa itu adalah Hunya dan Hunli. Mereka pun saling berhadapan dan bertanya-tanya siapakah orang yang bisa begitu kejam. Ia benar-benar membunuh dua karakter kejam ini. Gu Zin pun segera bergumam bahwa tetua Xiao Xuan tidak menyerang pada saat itu. Mengingat karakternya, ia pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah penghinaan. Dari sini satu-satunya jawaban yang mungkin adalah mereka berdua dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Namun satu-satunya di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah mereka berempat yang menyerang bersama-sama. Mereka benar-benar terkejut karena mereka memang tidak melakukannya. Melihat seperti ini, apakah mungkin ini dilakukan oleh Xiaoyan dan Sun Er? Sementara kelompok itu saling berhadapan, ruang di depannya pun tiba-tiba beriak. Segera seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depan semua mata di daerah tersebut. Mata kelompok Gu Qingyang pun menyipit ketika kedua sosok tersebut muncul. Mereka pun bergumam ketika melihat Xiaoyan dengan aura yang semakin kuat. Tetua Tongsuan dan yang lainnya pun mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Setelah itu tatapannya beralih ke pemuda berambut hitam di samping Sun Er. Matanya sedikit mengeras dan sebuah kejutan muncul di dalamnya. Dengan penglihatannya ia secara alami bisa merasakan bahwa aura Xiaoyan telah mencapai bintang 8 dozun. Ia pun bergumam bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat 3 bintang dan kecepatan ini benar-benar menakutkan. Beberapa sesepuh pun saling berhadapan dan ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang selama 3 tahun. Tetua Tongsuan pun sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya mungkinkah ini karena makam Xiao Xuan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sebelum akhirnya mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada dua mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa disadari saat ia bergumam tidak terduga bahkan mayat Hunya dan Hunli dikirim keluar. Tak lama Huo Xuan memimpin Huo Zi menghampiri Xiaoyan. Ia tertawa dan berkata tidak disangka kekuatan saudara Xiaoyan telah mencapai tahap ini hanya dalam 2 tahun. Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab bahwa saudara Huo Xuan juga telah berkembang cukup pesat. Huo Xuan pun tertawa getir dan berkata bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. 2 tahun lalu Xiaoyan hanyalah dozun bintang 6 sementara ia adalah dozun bintang 8. Saat ini Xiaoyan telah mencapai puncak dozun bintang 8 sementara ia baru saja mendekati puncak dozun bintang 8. Jika seseorang membicarakannya, bahkan Huo Xuan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya kelompok Gu Qingyang juga datang menghampiri Xiaoyan dan mengucapkan selamat. Xiaoyan pun tersenyum dan menanggapi ucapan selamat dari mereka. Gu Qingyang melirik 2 mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum akhirnya tiba-tiba berkata kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Alis Xiaoyan pun berkedut saat mendengar hal ini sebelum akhirnya ia berkata bahwa itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Mendengar jawaban Xiaoyan, Gu Qingyang bisa menebak bahwa masalah kematian dua Hunya ini kemungkinan terkait dengan Xiaoyan. Jika ia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin untuk membunuh Hunya dan Hunli. Gu Qingyang pun berkata dengan lembut sepertinya permasalahan ini kemungkinan akan sedikit merepotkan.
Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk kemunculan Hunya dan Hunli. Hati Xiaoyan pun bergetar saat mendengar kata-kata ini. Baru saja ia akan berbicara, tiba-tiba ia melihat dua kabut hitam bergegas dari langit di kejauhan seperti naga hitam. Mereka pun muncul di samping dua mayat es itu beberapa saat kemudian. Kabut tersebut pun berubah menjadi dua orang tua berjubah hitam yang menatap mayat Hunya dan Hunli. Tampaknya pada saat ini wajah mereka seperti disambar oleh petir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya yang telah memasuki makam surgawi akan benar-benar mati. Mata kedua lelaki tua berjubah hitam itu pun memerah dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian mereka pun bertukar pandangan sebelum akhirnya tiba-tiba mata mereka berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan di langit. Sebelum Hunya dan Hunli memasuki makam surgawi, mereka menyadari bahwa Hunya dan Hunli berencana membunuh Xiaoyan di makam surgawi. Namun pada saat ini Xiaoyan baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain Hunya dan Hunli berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Salah satu dari mereka pun sudah tidak tahan dan raungan marah yang berisi keinginan membunuh segera bergema di langit. Sosok tersebut berteriak memanggil nama Xiaoyan. Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya yang tenang saat mendengar raungan tersebut. Xiaoyan pun bertanya dengan suara yang samar, apakah ada yang ingin tetua tersebut katakan. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram ketika ia berteriak hidup untuk hidup. Lengan bajunya bergetar setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin yang gelap menembus udara kosong dan menembak dengan kejam ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi serangan tersebut dan ia mengambil langkah maju dan menjulurkan telapak tangannya yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat tersebut dengan api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang lelaki tua tersebut. Tetua berpakaian hitam pun mendengus dingin ketika melihat Xiaoyan yang membalas. Ia mengepalkan tinjunya dan kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan raungan. Kabut pun tanpa ampun bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Ledakan pun segera terjadi ketika api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang sangat kuat pun segera memotong rantai. Rantai meledak di langit dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiaoyan bergetar sementara di sisi lain pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas ia telah dirugikan dalam pertukaran ini. Xiaoyan pun segera membuang rantai di tangannya dan matanya sedingin es saat mereka fokus pada tetua berpakaian hitam. Tetua berpakaian hitam pun segera menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi yang sangat jelek. Kekuatan lelaki itu ada di sekitar bintang 8 dozun tetapi ia tidak berharap Xiaoyan dapat keuntungan dari tangannya. Tak lama tetua Tong Xuan juga mengerutkan keningnya saat berbicara dengan suara yang dalam. Ia berteriak kepada seorang tetua berpakaian hitam yang bernama Hunlin bahwa ini adalah alamku dan bukan alam Hun. Sosok tua yang dipanggil Hunlin pun berteriak dengan marah ke arah tetua Tong Xuan. Anggota klan Hun mereka telah kehilangan nyawa mereka di tempat klan Gu ini. Ia berpikir bahwa Xiaoyan harus patuh mengikuti dirinya kembali ke klan Hun. Jika Xiaoyan benar-benar bukan pembunuh Hunya dan Hunli, mereka tidak akan mempersulit Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak bisa menahan tawa saat mendengar kata-kata ini. Ia segera berkata bahwa ini tidak masuk akal. Tak lama mata cantik Sun Er melirik duo Hunlin saat ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Akang Xiaoyan adalah pembunuhnya, tolong jangan menyerang secara acak. Bagaimanapun tempat ini adalah klan Gu miliknya. Selain itu masalah ini tidak dianggap selesai. Hunya dan Hunli pernah melancarkan serangan diam-diam ke semua orang dari klan Gu mereka di makam surgawi. Mereka berdua mungkin harus memberi penjelasan untuk hal ini. Banyak pasang mata di langit segera beralih ke dua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Oleh karena itu, mata yang menyorot pun samar-samar mengandung niat membunuh. Sementara itu, ekspresi tetua Tong Xuan pun berangsur-angsur menjadi jelek. Ia segera bertanya kepada Hunlin apakah yang dikatakan Sun Er adalah sebuah kebenaran. Wajah dua Hunlin pun berubah ketika mereka melihat bahwa Sun Er telah membalikan keadaan. Mereka tidak menyangka Hunya dan Hunli begitu berani. Mereka benar-benar berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi. Namun meskipun begitu, saat ini mereka tidak boleh mengakui penyerangan tersebut. Hunlin pun segera berteriak bahwa kata-kata ini tidak masuk akal. Sun Er hanya mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini mereka berada di alam Gu dan mereka berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa.
Namun sebaiknya Xiaoyan mengingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Hunli di masa depan. Wajah Xiaoyan pun masih tetap tenang sebelum akhirnya ia berkata bahwa Xiaoyan akan mengingat kata-kata mereka di hatinya. Mata dua tetua klan Hun pun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban dari Xiaoyan. Yang mereka bisa lakukan hanyalah melambaikan tangan dan meraih mayat Hunli dan Hunya. Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar dari alam Gu. Sementara itu ekspresi dingin melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat dua sosok itu menjauh. Matanya menyapu ke sekelilingnya dengan hati-hati. Namun saat ini Xiaoyan menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil sudah tidak ada. Penemuan ini menyebabkan Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan seseorang untuk menunggu Xiaoyan terkecuali ada beberapa keadaan khusus. Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pavilion bintang jatuh. Sementara itu tubuh tetua Tongsuan segera bergerak setelah melihat dua tetua dari klan Hun semakin menjauh. Ia muncul di depan Sun Er dan bertanya apakah Sun Er baik-baik saja. Sun Er pun menggelengkan kelapanya dan Xiaoyan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan segera bertanya kepada tetua Tongsuan, bolehkah ia tahu di manakah kelompok dokter peri kecil sekarang? Tetua Tongsuan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa mereka pergi 3 bulan setelah Xiaoyan memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah agar memberitahu Xiaoyan untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh begitu Xiaoyan keluar. Xiaoyan pun mengerutkan kening saat ia mendengar hal ini. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Sun Er dan berkata sepertinya sesuatu memang telah terjadi. Kali ini Xiaoyan tidak akan tinggal lebih lama di klan Gu dan apakah Sun Er akan pergi ikut dengan Xiaoyan? Sun Er pun ragu-ragu sejenak ketika mendengar hal ini. Baru saja ia akan mengangguk, tiba-tiba tetua Tongsuan di sampingnya pun mulai berbicara. Ia berkata kepada Sun Er bahwa ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini. Setelah diskusi oleh beberapa sesepuh, maka Sun Er tidak boleh meninggalkan alam Gu. Sun Er pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya apakah yang telah terjadi. Tetua Tongsuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia melirik ke arah Xiaoyan. Baru saja ia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba Sun Er pun mulai berbicara. Sun Er berkata kepada tetua Tongsuan, katakan saja apa yang ingin ia katakan karena tidak ada orang luar di sini. Tetua Tongsuan pun hanya bisa mengangguk tanpa daya setelah mendengar kata-kata Sun Er. Ia pun dengan lembut menjawab bahwa alam Ling tiba-tiba ditutup. Xiaoyan dan Sun Er pun tiba-tiba terkejut setelah mendengar perkataan ini. Xiaoyan merenung sejenak ketika ia melihat perubahan ekspresi dari Sun Er. Xiaoyan pun bertanya bukankah itu adalah klan Ling? Alam Ling ini kemungkinan merupakan wilayah di mana klan Ling yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno tinggal. Sementara itu Sun Er yang mengerutkan keningnya segera bertanya mengapa alam Ling tiba-tiba ditutup. Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Tetua Tongsuan pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa mereka juga tidak tahu. Mereka telah mengirim ahli untuk menyelidiki tetapi mereka gagal mendapatkan berita sekecil apapun. Ruang di mana alam Ling berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun. Dengan cara itu seolah-olah alam Ling telah sepenuhnya tersembunyi. Sun Er pun bergumam dan berkata menyegel dunia dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan hal ini kecuali mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar. Kemungkinan klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar sehingga bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya. Alis tetua Tongsuan mengandung beberapa kekhawatiran saat ia mulai berbicara. Ia juga tidak yakin tentang hal ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama bertahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu sebagai salah satu dari 8 klan kuno akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Kepala klan dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar bertemu dengan beberapa bencana, mereka harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, ia khawatir Sun Er tidak dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini. Sun Er pun menjadi sedikit muram sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara. Xiaoyan berkata kepada Sun Er karena sekarang bukan waktu yang tepat, maka Sun Er harus tetap berada di alam Gu ini. Selain itu, tempat ini juga adalah tempat yang paling aman. Tetua Tongsuan di sampingnya pun menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan.
Sementara Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan lembut. Mata cantiknya menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ia berkata jika begitu permasalahannya Akang Xiaoyan harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Abang Xiaoyan menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan ahli sejati untuk menghadapi kakak Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab agar Sun Er tetap santai. Tetua Tong Xuan pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata agar teman Xiaoyan tolong tinggal di alam Gu selama 1 malam. Klan Gu mereka akan mengirim teman muda Xiaoyan dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Xiaoyan pun tidak keberatan dengan pengaturan dari Tetua Tong Xuan. Xiaoyan akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika ia ingin pergi. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera mengangguk. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba dengan Xiaoyan yang memandangi langit malam di sebuah rumah bambu. Tak lama suara lembut pun tiba-tiba muncul dari belakang Xiaoyan saat ia menghela nafas. Xiaoyan pun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Sun Er. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata kepada Sun Er bahwa ada hal yang perlu ia bicarakan dengan Sun Er mengenai. Perkataan Xiaoyan pun berhenti saat ia berbicara pada titik ini. Bulu mata panjang Sun Er pun berkibar saat ia mendengar kata-kata Xiaoyan yang terhenti. Wajahnya bersandar di dada Xiaoyan saat ia dengan lembut bertanya apakah ini masalah yang berhubungan dengan Cailin. Sun Er jelas merasakan hubungan Xiaoyan sedikit menegang saat ia mengucapkan kata-kata itu. Ia mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengamati wajah tersenyum Sun Er yang mengandung kelicikan saat ia berseru kaget apakah Sun Er mengetahui tentang hal itu. Sun Er pun segera berkata bahwa ia mengkhawatirkan kakak Xiaoyan dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentang itu. Mengingat status Sun Er di klan Gu, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentang kakak Xiaoyan kepadanya. Informasi mengenai Cailin termasuk di antaranya. Kehangatan melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika ia mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Ia baru saja akan mengatakan sesuatu tetapi ia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata sebelum tidak tahu apa yang harus ia katakan. Kecanggungan Xiaoyan ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat ia mulai berbicara. Saat itu ia juga sangat marah tetapi ia masih belum bisa melupakan kakak Xiaoyan. Karena ia tidak mau melupakan kakak Xiaoyan maka ia pada akhirnya harus bertahan. Namun meskipun begitu, kakak Xiaoyan tidak akan bisa lepas terlalu mudah. Baru saja kata-kata terakhir Sun Er terdengar, tiba-tiba ia menggigit dada Xiaoyan. Kali ini ia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut beberapa kali saat ia menggigitnya. Namun ia hanya bisa berdiri di sana tanpa berani bergerak. Doki di dalam tubuhnya juga ditekan karena ia takut pembalasan dari dokinya akan membahayakan Sun Er. Sun Er pun melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Sun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan keganasannya tampak sangat indah di bawah sinar rembulan. Sun Er berkata bahwa ia ingin melihat apakah kakak Xiaoyan masih berani mencari seorang wanita di masa depan. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiaoyan saat ia mengamati Sun Er. Xiaoyan pun tiba-tiba menundukkan kelapanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er. Tubuh indah Sun Er menegang ketika ia tiba-tiba diserang oleh Xiaoyan. Kemerahan malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang berakar. Sun Er mulai meronta-ronta dengan lembut setelah ia terdiam sejenak. Namun pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh tangan Xiaoyan. Sun Er berjuang sebentar sebelum akhirnya ia merasakan nafsu. Sun Er pun membiarkan Xiaoyan dengan ceroboh meraihnya. Pada saat ini Dewi Klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga ia bisa melelehkan apapun. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar rembulan yang terang tersebar. Hanya setelah cahaya bulan secara bertahap meredup, sepasang kekasih yang telah ditekan erat satu sama lain mulai berpisah. Api jahat pun muncul di perut bagian bawah Xiaoyan saat ia melihat wajah memerah Sun Er yang mempesona. Matanya menjelajahi tubuhnya dengan panas yang berapi-api. Tangan Xiaoyan yang memeluk pinggang yang halus perlahan mulai bergerilya sepanjang lekuk tubuh yang menggoda. Namun ketika Xiaoyan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya, tiba-tiba batuk lembut pun terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Gagal lagi gara-gara batuk. Batuk lembut yang tiba-tiba ini benar-benar seperti guntur. Itu menyebabkan Xiaoyan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka tersengat listrik. Mata mereka melihat ke arah asal suara dan menemukan seorang pria paruh baya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh.
Wajah tersebut pun secara mengejutkan adalah kepala klan Gu yang merupakan ayah Sun Er bernama Gu Yuan. Mampus. Wajah merah Sun Er yang semula memerah menjadi semakin merah ketika ia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiaoyan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan ia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiaoyan hanya bisa cengengesan nyengir kuda setelah melihat Sun Er kabur. Ia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan sedikit malu. Sementara itu Gu Yuan mengamati Xiaoyan yang agak malu-malu dan ia hanya bisa menghela nafas. Meskipun ia adalah ayah Sun Er, namun ini adalah pertama kalinya ia melihat Sun Er sedekat ini dengan seorang pria. Gu Yuan pun melangkah mendekati Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya, sepertinya Xiaoyan seharusnya telah bertemu dengan Xiao Suan. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia pernah bertemu dengannya. Gu Yuan pun segera berkata bahwa ia bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Xiaoyan. Sepertinya itu adalah garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Memang tidak mudah bagi Xiao Suan untuk melakukan hal seperti itu. Ia bersedia mengubah dirinya menjadi itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya. Xiaoyan pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya setelah ragu-ragu Xiaoyan pun mulai bertanya. Xiaoyan bertanya kepada tetua Gu Yuan apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri. Gu Yuan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahkan ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ada desas-desus bahwa makam surgawi diciptakan oleh seseorang elit di tingkat Dodi sejak lama. Jika seseorang ingin melanggar aturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Suan melarikan diri, mungkin seseorang harus mencapai level seperti itu. Xiaoyan pun hanya tertawa getir sebelum akhirnya bertanya apakah dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai Dodi. Gu Yuan terdiam saat ia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Sesaat kemudian ia pun akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, siapa tahu ada keberadaan elit di tingkat seperti itu. Seseorang akan seperti dewa yang menghadap ke benua pada tingkat seperti itu. Semua orang kemungkinan besar akan menjadi keberadaan seperti semut di mata mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya, namun ia tidak menyadari apa arti dari kata-kata Gu Yuan yang menyebut kata mereka. Apakah ini yang disebut dengan mereka hanya ilusi atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan? Gu Yuan pun hanya melambaikan tangannya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan akan pergi besok dan ia harus berhati-hati. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, tetua dari klan Hun itu tidak mungkin membuat segalanya terlalu sulit bagi Xiaoyan. Namun karena adanya permasalahan klan Ling, Sun Er tidak akan bisa meninggalkan alam Gu untuk saat ini. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, apakah tetua Gu Yuan berpikir bahwa perubahan di alam Ling kali ini adalah akibat dari bencana alam atau buatan manusia? Gu Yuan pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa mereka juga tidak begitu yakin tentang hal ini. Tetapi ia berpikir sepertinya mereka telah menemui masalah besar. Kemungkinan itu disebabkan oleh manusia yang sangat rendah. Bagaimanapun kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi-faksi super di benua. Bahkan klan Gu mereka akan mengalami kesulitan memaksa mereka sedemikian rupa. Xiaoyan pun perlahan bertanya bagaimana jika itu dilakukan oleh klan Hun. Xiaoyan teringat perkataan Xiao Suan yang mengatakan bahwa klan Hun itu benar-benar misterius. Gu Yuan pun terkejut mendengar hal ini. Dengan segera ia pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu mungkin tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu, mereka harus meluncurkan kampanye yang besar. Oleh karena itu tidak mungkin bagi klan Gu untuk tidak menerima informasi apapun. Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama bertahun-tahun ini, itu masih bukan faksi yang mudah untuk dihadapi. Xiaoyan pun mengangguk, namun keraguan di hatinya semakin meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi apa lagi yang bisa memaksa klan Ling menjadi seperti itu? Tak lama Gu Yuan pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa hal-hal ini tidak terlalu berhubungan dengan Xiaoyan. Ia berpikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Gu Yuan pun melihat rumah bambu yang tenang dan melanjutkan dengan suara yang lembut dengan tak berdaya. Ia berkata selain itu, Xiaoyan tidak boleh melupakan hal-hal yang Xiaoyan janjikan kepadanya. Garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Jika ada masalah terjadi, orang-orang tua itu akan menjadi marah bahkan jika ia tidak melakukan apapun. Xiaoyan pun sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini dan ia hanya tersenyum pahit sebelum akhirnya mengangguk. Gu Yuan pun ikut mengangguk setelah Xiaoyan mengangguk. Anjing latah.
Gu Yuan pun mengangguk setelah melihat Xiaoyan mengangguk. Ia berkata bahwa ini sudah larut dan Xiaoyan harus beristirahat. Selain itu, Xiaoyan juga masih harus pergi besok pagi. Tubuh Gu Yuan pun secara bertahap memucat sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Xiaoyan pun menghela nafas tanpa daya saat ia menatap tempat di mana Gu Yuan menghilang. Ia mendecakkan lidahnya dan merasa seolah-olah ia belum cukup mengekspresikan dirinya. Singkat cerita, pagi harinya Xiaoyan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu ketika pegunungan menjadi bising. Setelah itu mereka terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar tergantung di udara. Mata Xiaoyan pun menyapu sekelilingnya setelah ia muncul di udara. Ia menemukan cukup banyak sosok yang dikenalinya. Ling Kuan, Lin Qiyu, dan ahli top lainnya di antara generasi muda klan Gu hadir di sana. Namun orang-orang ini menghindari mata Xiaoyan dengan rasa takut. Saat ini kekuatan Xiaoyan telah melonjak ke puncak bintang ke-8 Dozun. Ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Xiaoyan. Saat ini satu-satunya di antara generasi muda klan Gu yang bisa bertarung dengan Xiaoyan adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Tak lama Xiaoyan pun melihat keberadaan dari Gu Yao. Mata keduanya bertemu di udara dan anehnya tidak ada percikan api yang meletus. Wajah Gu Yao acuh tak acuh dan ia perlahan mengangguk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tercengang saat melihat aksi Gu Yao yang sedikit ramah. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya. Dari kelihatannya, Gu Yao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Tak lama sesosok tiba-tiba berjalan di udara ketika Xiaoyan berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Er. Xiaoyan menyapu matanya dan melihat bahwa itu adalah Yao Xingji dari klan Yao. Xiaoyan merajut alisnya dan dengan acuh tak acuh bertanya apakah ada sesuatu. Yao Xingji pun meringkuk bibirnya ketika ia melihat pertanyaan acuh tak acuh dari Xiaoyan. Hatinya merasa sangat tidak senang, tetapi karena kekuatan Xiaoyan saat ini ia tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk mengejek. Ia menjentikan jarinya dan tembakan token giok berwarna zamrud meluncur ke arah Xiaoyan. Dia berkata bahwa ini adalah undangan upacara dari klan Yao mereka. Guru Xiaoyan akan membutuhkan hal ini. Ia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan Yao ini. Percayalah bahwa ia akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan seperti apa yang ia miliki dengan klan Yao. Xiaoyan pun menerima token giok zamrud tersebut sebelum akhirnya ia memasukkan token tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih ke arah Yao Xingji. Yao Xingji pun menangkupkan tinjunya sebelum akhirnya berkata kali ini ia tidak dapat bersaing dengan Xiaoyan dalam hal keterampilan alkemis. Mudah-mudahan mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Setelah itu ia pun berhenti mengatakan hal lain saat ia mulai bergerak dan dengan cepat menaiki kapal perang. Tak lama Xiaoyan pun menoleh ke arah Sun Er dan berkata bahwa sudah waktunya AA Xiaoyan untuk pergi. Sun Er pun sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab agar AA Xiaoyan berhati-hati. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum dan ia tidak menunda lagi saat ia mulai melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang dengan cara yang bebas dan mudah. Akhirnya Xiaoyan pun menghilang di depan mata semua orang.